Ya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pagi. Baik Bu. Pagi. Baik. Sehat semua ya? Sehat Bu. Sehat Bu. Masuk semua? Masuk semua. Ya, masuk. Ya, alhamdulillah. Sebagai wujud syukur kita bisa belajar bersama di hari ini, kita berdoa dulu bersama ya. Ya, Mbak Nina, tolong dipimpin doa teman-temannya Mbak Nina. Siap Bu. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi semua. Oke, biarpun semua udah masuk, udah di absen di Meet ini, tetap harus mengisi absensi di LMS ya. Link LMS-nya sudah Bu Laila kirim di linknya ya. Nanti kalian tinggal absensi di sana ya. Semua harus absen ya. Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita bernyanyi dulu ya. Kebetulan karena ini kan bulan Agustus, mau ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita nyanyi Hari Merdeka ya, 17 Agustus ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya, kita bernyanyi bersama sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. 17 Agustus mempertahankan Indonesia tetap sedia membela negara. Oke, terima kasih. Bagus-bagus suaranya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin tentang organ pernapasan beserta fungsinya? Apa itu organ pernapasan? Apa saja yang ada di dalam organ pernapasan? Apa saja? Paru-paru. Ya, paru-paru. Hidung Bu, hidung. Tenggorokan. Tenggorokan ya. Itu bagian dari organ pernapasan. Nah, organ-organ pernapasan itu punya fungsi masing-masing dan itu sudah kita pelajari hari kemarin ya. Sekarang apakah organ pernapasan itu akan selalu baik-baik saja? Tidak Bu. Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Saya batuk Bu. Oh, batuk, iya. Bisa Kenapa pilek kok Bu. batuk? Nah, itu berarti organ pernapasannya mengalami yang namanya gangguan. Organ pernapasan tidak akan berfungsi dengan baik kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gangguan organ pernapasan akibat dari kabut asap. Ya. Nah, Bu Lela harap setelah kalian belajar tentang gangguan organ pernapasan, kalian nanti harus bisa menyimpulkan informasi kontekstual tentang penyebab terganggunya organ pernapasan manusia akibat kabut asap. Yang kedua, kalian harus mampu
menyajikan informasi secara lisan terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada teks bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Bu Lela akan tampilkan PowerPoint berikut ini. Kalian amati ya. Sudah terlihat belum? Belum, Bu, baru proses. Oh iya. Sudah. Sudah, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang organ pernapasan. Ini termasuk organ pernapasan. Ini fungsinya, dan sekarang kita belajar tentang memelihara kesehatan organ pernapasan. Pembelajaran 1 yaitu 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya. Nah, sekarang Bu Lela tunjukkan gambar. Coba anak-anak ini dianalisis gambarnya. Ini, sebentar, Bu Lela besarkan dulu gambarnya. Sudah kelihatan besar belum, Nak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, itu gambar apa? Orang bakar sampah. Oh iya, pinter. Orang bakar sampah. Nah, itu orang bakar sampah. Nah, di sampingnya ada teks bacaannya. Coba Bu Lela mau minta tolong Mbak Melia untuk membacakan teksnya. Halo? Halo? Ya? Ya, Bu. Mbak Melia, tolong Bu Lela bacakan teks ceritanya. Ya, Bu. Ya. Hari Minggu, lingkungan RT Lani mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Sampah-sampah yang sudah terkumpul dibakar oleh Pak Ahmad, sehingga menimbulkan asap dan bau yang menyengat. Seketika itu, juga Pak Ahmad dan beberapa warga lainnya batuk-batuk. Ya, iya, terima kasih Mbak Melia, udah pinter bacanya. Itu ada yang tahu kenapa Pak Ahmad mengalami batuk? Nah, asap, Bu. Kena asap, bagus. Asap sampah, Mbak Bu. Ika, bagus, pinter. Terus yang kedua, apakah yang dilakukan Pak Ahmad sudah benar dengan membakar sampah? Belum, Bu. Belum, kenapa kok belum? Belum, Bu. Mencemari lingkungan, Bu. Mari, Bu, asap, Bu. Iya, kabut asap itu bisa mencemari lingkungan, yaitu akan mengakibatkan yang namanya polusi udara, dan itu akan berpengaruh pada organ pernapasan kita. Ya, terus yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika kamu berada di tempat yang ada asapnya? Pakai masker, Bu. Pakai masker. Ya, bagus, pinter, pakai masker. Bisa menutup hidung, bisa juga menghindari dari tempat itu atau pergi dari tempat itu, ya. Nah, selanjutnya, kenapa kok kita harus pakai masker? Kenapa kita harus menutup hidung? Kenapa kita harus menghindari asap? Karena asap itu sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena asap itu mengandung berbagai gas berbahaya, seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan ozon. Gas-gas tersebut itu sangat berbahaya untuk organ pernapasan kita. Ya. Selanjutnya, untuk kalian lebih memahami, Bu Lela putarkan video berikut ini. Kalian simak baik-baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
cara Kabut asap mengatasinya. merupakan jenis polusi udara yang terdiri dari partikel yang sangat kecil seperti jaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah masuk dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kendaraan juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Yuk, simak videonya sampai selesai ya. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Agar kita terlindungi diri dari kabut asap, yang harus kita lakukan yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Gimana anak-anak? Sudah paham?
Sudah mengerti? Sudah, Apa Bu. coba sebutkan bahaya kabut asap tadi, akibatnya, efeknya apa kabut asap tadi? Coba disebutkan. Yang pertama apa? Iritasi. Iritasi ya, bagus Mas Wajar. Yang lain? Apa tadi ayo? Menyebabkan reaksi alergi ya, yang nggak kuat sama debu. Sakit paru-paru, Bu. Asmanya semakin parah, Bu. ISPA, Bu. Ya, ISPA bagus. Terus yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari itu akan mencemari yang namanya polusi air. Asap itu akan mencemari polusi air, padahal air kan kita gunakan setiap hari ya. Makanan, minuman itu harus ditutup agar tidak terkena yang namanya asap. Dalam kehidupan sehari-hari, biarpun kita sudah menjaganya, mungkin ada tetangga kita yang membakar sampah sembarangan. Nah, itu juga berakibat buruk buat organ pernapasan kita ya. Nah, selanjutnya kalau sudah paham apa itu bahaya kabut asap, berarti apa itu cara menghindarinya atau cara agar kita tidak terkena kabut asap. Bagaimana caranya? Tadi sudah ada pakai di masker. video. Pakai masker. Iya, pakai masker bagus. Yang lain Mbak Nina? Menghindari tempat tuh yang Ya, ada asapnya. bagus, menghindari tempat yang ada asapnya. Apalagi? Jaga kesehatan, minum air putih. Iya, minum air putih yang cukup, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Istirahat ya. yang cukup. Iya, istirahat yang cukup. Nah, itu cara agar kita terhindar dari kabut asap, ya. Nah, setelah kalian tahu bahaya dari kabut asap, sekarang kalian sudah tahu bahaya kabut asap, cara mengatasinya. Sekarang kalian coba menganalisis teks bacaan ya. Nah, untuk teks bacaan sudah mulailah kirim di LKPD 1 di LMS kita, dan bisa juga kalau yang tidak bisa buka LMS, kalian bisa buka di buku siswa kalian. Di situ ada tugas LKPD menganalisis teks bacaan. Ya, caranya gimana untuk menganalisis teks bacaan? Yaitu dengan 5W1H. Ada yang tahu apa itu 5W1H? Ya, Bu. Ya. Ada yang tahu apa itu 5W1H? Ada, Bu. Mbak Ika, apa Mbak Ika? Enggak tahu, Bu. What? Apa itu kata-katanya what? Ya, bagus. Right. Bu. Ya. Siapa? Bu. Iya. How? Yang H apa H? Oh, bagaimana? Bagus, pinter, Mbak Ika, terima kasih. Ya, benar. Untuk menganalisis teks bacaan, untuk mendapatkan informasi yang tepat, dan untuk apa itu 5W1H, tadi udah dijelaskan Mbak Ika. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak keterangan Bu Laila berikut. Nah, ini ada. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Caranya dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W1H tersebut kepada narasumber. Ya. Nah, kembali lagi Bu Laila tekankan untuk menganalisis teks bacaan, untuk mendapatkan informasi yang tepat, gunakanlah unsur 5W1H ya.
Nah, apa itu 5W1H? Seperti tadi Mbak Ika katakan, what itu apa? What itu untuk menanyakan sesuatu atau apa yang terjadi. Contohnya seperti itu. Who itu siapa? Misalkan, siapa tokoh yang ada dalam teks. Why itu mengapa? Ya, mengapa itu untuk menanyakan suatu alasan. When itu kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Berarti menanyakan tentang apa? When? Kalau kapan berarti menanyakan tentang apa? Peristiwa. Iya, waktu ya. Waktu terjadinya peristiwa. Where itu bisa di mana, bisa kemana, dari mana, itu where. Nah, where itu berarti menanyakan apa? Kalau di mana berarti menanyakan Tempat. tempat. Nah, bagus. Terus yang terakhir who bagaimana? Bagaimana berarti menanyakan tentang keadaan, tentang situasi peristiwa itu terjadi, ya. Nah, dengan memenuhi unsur 5W1H, pokok informasi dalam penulisan berita akan jauh lebih lengkap, ya. Selanjutnya, nah tugas kalian ini tugas kelompok. Kelompoknya tetap seperti kemarin yang sudah dibentuk, ya. Ini tugas kelompok kalian. Di sini setelah membaca teks tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, temukanlah informasi dengan menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu tugas kalian ditulis beserta jawabannya, ya. Sekarang kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Di situ sudah mulailah tulis contohnya. Ya, yang pertama, apa penyebab kabut asap? Nah, jawabannya penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan di situ, ya. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas LKPD kalian bersama kelompok kalian, ya. Mulailah tunggu. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Sekarang untuk melatih keterampilan lisan kalian atau keterampilan berbahasa kalian perwakilan untuk mempresentasikan jawaban kalian. Yo, kelompok yang pertama presentasi. Siapa yang mau mewakili? Halo. Iya Bu, saya Bu. Ya, Bu Lili. Ini kata tanya apa ya Bu ya? Apa Bebas, saja Lili, maunya yang mana? terkandung dalam asap kebakaran? Bagus. Jawabannya, zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran antara lain seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon dioksida atau CO2, dan nitrogen oksida atau NO2. Gitu Bu, terima kasih. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Lili. Jawabannya bagus sekali. Bahasanya juga bagus. Terus ya kelompok 2. Satu lagi. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Halo, kelompok 2 siapa? Jayanti Bu. Oh, Mbak Jayanti. Saya Bu. Ya, Mbak Jayanti. Jayanti Bu. Iya. Kata tanya mengapa ya Bu? Ya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa. Mengapa terjadi bencana kabut asap? Jawabannya, bencana kabut asap. Ya, jawab kabut asap terjadi karena kebakaran lahan dan hutan. Iya, bagus. Mengapa terjadi kabut asap? Iya, terima kasih. Mengapa itu berarti menanyakan tentang alasan. Kenapa kok bisa terjadi kabut asap? Itu karena tadi kebakaran dari hutan, ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik, ya. Nah, selanjutnya
setelah kalian tahu penyebab akibat dari kabut asap, terus cara untuk mengatasinya dari kabut asap, padahal kan organ pernapasan itu terganggu bukan karena kabut asap saja. Organ pernapasan itu terganggu bisa dari hal-hal yang lain, ya kan? Nah, ini Bu Lela kasih video cara merawat organ pernapasan. Jadi mulai sekarang dirawat organ pernapasannya, ya. Nah, ini cara merawat organ pernapasan. Kalian simak ya. Halo, kali ini kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan harus kita jaga agar tidak terserang penyakit. Yuk kita simak cara memelihara kesehatan Simak baik-baik ya. pada peta pikiran berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Pernapasan kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan Kok berhenti, Bu? Berhenti Bu, nggak ada suara. Tidak bergerak, Bu. agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, kita dapat melakukannya dengan cara tidak merokok. Merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung dan mulut kita. Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan. Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan diantaranya yaitu makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, serta minuman bersoda dan beralkohol. Menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Organ pernapasan dapat terganggu karena alergi terhadap suatu benda. Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain debu, udara dingin, dan bulu. Cara memelihara organ pernapasan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi membuat udara dalam rumah tetap segar dan bersih sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan. Membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Sampah harus kita bersihkan secara teratur. Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Menanam pohon dan tanaman. Pohon dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan kita. Menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, hendaknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernapasan, bukan? Mari kita pelihara organ pernapasan kita dengan semestinya. Dah! Ya, dari video itu yang sudah kalian amati, apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan dari video? Cara memelihara organ pernapasan. Ya, cara memelihara atau merawat organ pernapasan. Apa saja cara untuk memelihara organ pernapasan?
Olahraga, Bu. Olahraga, Bu. Olahraga ya. Selanjutnya Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, Bu. ya, menghindari zat-zat yang bisa Makanan yang sehat, organ Bu. pernapasan. Makan Jaga makanan kebersihan bergizi. lingkungan. Ya, menanam pohon ya, di situ banyak. Nanti itu video Bu Laila kirim di LMS. Jadi nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi tentang gangguan organ pernapasan ya. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang organ pernapasan. Tugas kalian di rumah yaitu ada tugasnya di rumah ya, biar kalian semangat belajarnya. Nah, ini ada LKPD 2 ya. LKPD 2 itu untuk tugas kalian bacalah dengan seksama teks 9 bahaya kabut asap sudah dikirim di LMS, ada di buku siswa juga ya. Selanjutnya cermati video pada link. Nah, linknya ada di LMS juga sudah dikirim. Selanjutnya diskusikan dengan orang tua kalian boleh, dengan adik boleh ya. Cari jawaban dari internet boleh, dari buku lain boleh, silahkan ya. Selanjutnya, kalau sudah ketemu jawabannya, kalian tulis pada LKPD. Di situ sudah disediakan LKPD-nya, untuk jawabannya sudah disediakan juga. Setelah selesai, tugasnya kalian foto, terus dikirim pada LMS ya. Bu Laila tunggu sampai besok pagi aja karena ini malam minggu ya. Malam minggu waktunya istirahat. Berarti ditunggu Bu Laila sampai hari Minggu saja ya. Hari Minggu jam berapa? Jam 12 siang ya. Nanti ditunggu Bu Laila jawabannya sampai jam 12 siang ya. Nah, sekarang tadi hari ini kita sudah belajar tentang gangguan pernapasan akibat kabut asap, cara menghindarinya, terus juga cara merawat organ pernapasan ya. Sekarang sudah kalian pelajari semua. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak paham, Bu. Tidak. Kalau ngajarnya gini. Ya. Nah, sekarang kalian sudah tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua. Kalian kerjakan evaluasi ya. Situ ada evaluasi, sudah dikirim Bu Laila di LMS. Silakan dibuka LMS-nya ya. Ada evaluasinya di situ, dibuka di LMS-nya. Bu Laila tunggu jawabannya ya. Ya, ini udah ada yang mengirim 2 anak ya. 2 anak udah ada yang mengirim, yang lain Bu Laila tunggu ya. Berarti masih kurang 10 anak ya. Ini baru 2 anak yang masuk, berarti masih kurang 10 anak ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Halo. Gangguan pernapasan, Bu. Saya kabut asap, Bu. Menjaga. Cara menjaga. Merawat organ pernapasan. Terus tadi membuat kalimat pertanyaan ya dengan kata-kata 5W dan 1H. Ya, nanti untuk pendalaman materinya nanti bisa dibuka bahan ajarnya di LMS. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti ditanyakan sama Bu Laila langsung ya. Nah, jangan lupa LKPD yang ada di LMS dikerjakan ya. LKPD-nya ada 2 di situ ya. Silakan dikerjakan. Selanjutnya karena sudah besok kita belajar tentang kerjasama ya. Jadi persiapkan diri kalian bisa
Suaranya hilang. Bu guru hilang terus ini ya. Halo? Halo, sudah? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, kita akhiri pelajaran kali ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar, tetap semangat di rumah ya. Ya, kita akhiri pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Baik, terima kasih saya Mbak jelek. Layatul Qadar.